Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi majas, makna alaqah dan pembagiannya, serta makna qarinah dan pembagiannya, serta hukum lafadz majas. Definisi majas. Kalau dalam bahasa Indonesia ada pembahasan majas dengan macam-macamnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan majas. Majas sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu majas. Majas adalah kata kiasan atau kata yang maknanya diambil bukan makna sebenarnya. Jadi majas adalah makna kiasan yang dimana tidak diambil dari makna sebenarnya tapi makna yang tidak sebenarnya tapi mengarah ke sebenarnya. Makna alaqah adalah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna alaqah. Makna alaqah adalah penggunaan suatu lafadz dengan makna majazi harus menjelaskan suatu hubungan atau keterkaitan alaqah antara makna yang asli dengan makna yang kedua yang digunakan. Pembagian makna alaqah yaitu yang pertama adalah keserupaan. Jadi serupa, kan dijelaskan tadi bahwasanya dua makna ini harus memiliki keterkaitan. Yang pertama adalah keserupaan, yaitu jadi harus memiliki keserupaan yang sama. Yang kedua adalah keberadaan, yaitu al-qaun, yaitu keberadaan suatu kalimat sebelumnya. Yang ketiga yaitu menamakan sesuatu yang sesuai dengan takwil dan penjelasan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya. Dan yang keempat adalah menamakan atau memaknai sesuatu dengan kekuatan, hitung-hitungan atau pertimbang-pertimbangan yang mana hal tersebut untuk menjelaskan adanya pengaruh tertentu pada suatu tersebut, seperti mengatakan tentang khamr yang masih berada dalam botol bahwa ia memabukkan. Dan selanjutnya yang kelima adalah menyebutkan keseluruhan untuk menjelaskan bagaimana saja. Dan yang kelima yang terakhir yaitu menyebutkan al-musyabbab untuk menjelaskan sebab. Jadi sebabnya itu disebabkan oleh al-musyabbab ini. Makna qarinah. Makna qarinah sendiri adalah sesuatu yang disebabkan oleh mutakallamin untuk menentukan makna yang dikehendaki atau untuk menjelaskan bahwa makna hakiki dari lafaz yang diucapkan tidak dikehendaki. Namun dalam beberapa lafaz hakikah tidak digunakan. Pembagian makna qarinah ada 5. Dialah al-istima'i wal adah, adanya petunjuk penggunaan secara urf, kebiasaan dalam penggunaan lafaz. Misal lafaz salat menurut hakikah menggunakan adalah doa, tetapi karena sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud adalah salat sebagai bentuk ibadah khusus. Dan yang kedua yaitu dialah lafaz nasihi, dalam ini lafaz memberikan petunjuk kepada sesuatu secara hakikah, namun yang dimaksud bukan itu. Contoh, bila seseorang berkata demi Allah saya tidak akan makan daging, ternyata kemudian hari itu makan daging ikan, tidak dianggap melanggar sumpah karena pengertian daging berlaku untuk segala macam daging secara hakikahnya. Namun pengertian hakikah ini tidak digunakan karena petunjuk lafaz menghendaki daging itu beralang. Yang kedua tidak disebut daging. 3. Dialah syiqaq al-kalam, adanya petunjuk berupa konteks ucapan. Dan yang keempat adalah adanya petunjuk dari silat membaca. Contohnya dan yang kelima adalah dialah al-mahal kalam, al-muqtadu al-kalam adalah petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan. Wa ma yasta'inul a'ma wal basir, dan tidaklah sama orang-orang yang buta dengan orang yang melihat. Menurut hakikat ayat ini, ketidaksamaan dua golongan itu berlaku dalam segala bentuk. Namun kita memperhatikan arah dan bicara di atas,
tentu saja berlaku untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan penglihatan. Hal ini berarti tidak untuk hakikoh lafadz. Hukum lafadz majaz. Sedangkan mengenai pengertian majaz, para ulama usul memberikan definisi yang beragam. Secara bahasa, kata majaz diambil dari kata al-ja'ul al-maudu, artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Sedangkan istilah majaz dalam menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah, indikasi yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dalam makna asal. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.